Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita sungguh-sungguh merasakan ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama melalui ibadah pada pagi hari ini mencoba merenungkan apakah kita sudah sungguh-sungguh juga mengiring penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk dalam saat teduh untuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau beribadah di pagi hari ini. Masih dari rumah kita masing-masing. Dan saya sungguh percaya lawatan Tuhan akan terjadi di rumah kami masing-masing. Saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur hanya bagi Engkau Tuhan. Selama kami hidup. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Mari naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami hanya bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, oh dan hatiku bersuka. Katakan sekali lagi, dan hatiku bersuka Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus tetap mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sekalipun situasi-situasi yang mungkin kadang tidak memungkinkan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk terus berjalan maju dan maju ke depan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah iman kami tetap diteguhkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang sudah ada di rumah mereka masing-masing. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau lawat kami dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang baru yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah Engkau, kami sungguh percaya terjadi mujizat yang luar biasa di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan
luar biasa. Bahkan lewat firman-Mu sebentar Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi penerang di dalam setiap jalan hidup kami ya Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami terus diberikan kekuatan oleh Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya kami tahu itu semua bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami semua yang mendengar firman-Mu, kami semua diberkati, diberikan kekuatan yang baru daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan segenap hidup kami, ibadah ini kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua yang percaya kita semua sama-sama katakan amin. Berikan sorakan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Di rumah kita masing-masing mari kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita. Amin. Sebab Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Penyertaannya selalu kita alami hari lepas hari. Oleh karena itu patut kita mau memuji dan kita mau meninggikan Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia yang menciptakan semuanya. Mari. Haleluya. Saya mengajak kita semua sama-sama bisa bertepuk tangan. Yesus, Kau luar biasa. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Angkat suaramu. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah. Angkat suaramu. Amin. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi.
Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita? Masih mau memuji Tuhan? Lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita boleh bangkit berdiri ya. Di rumah kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita mau lagi berikan yang terbaik. Lewat apa pujian kita bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya selalu kita alami dari waktu ke waktu. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lagi katakan, pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Dan hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Dan hanya kepadamu Tuhan kami menggantungkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penopang di dalam hidup kami Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, Yesus, tiada berubah. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya Yesus, amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami hidup di tengah-tengah zaman yang terus berubah, yang tidak pernah ada kepastian. Bahkan matahari pun belum tentu besok terbit bagi kami. Namun satu hal kami percaya, firman-Mu tetap adanya. Dan kami diingatkan, langit bumi boleh berlalu, tetapi bagian yang paling kecil daripada firman-Mu tidak akan terhapuskan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang labil, yang bergolak seperti ini, apalagi yang dapat kami pegang jikalau bukan Engkau sendiri dan dengan firman-Mu juga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini dan khususnya pada waktu sebentar lagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh diyakinkan. Setiap langkah kami ketika kami mengikuti firman-Mu adalah sebuah langkah yang pasti. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, juga tolong hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami di dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sesungguhnya terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulangi sekali lagi pembacaan firman ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada waktu kita bersama-sama menemukan ayat ini, membaca ayat ini dan merenungkan ayat ini, maka sebetulnya secara tidak langsung kalau kita betul-betul merenungkannya secara mendalam, kita akan sampai pada satu kesimpulan atau paling tidak kita menyadari bahwa hidup itu memang sebuah perjalanan. Perjalanan dari seorang anak kecil dengan berjalannya waktu menjadi dewasa. Hidup adalah sebuah perjalanan daripada seseorang yang berjuang untuk mencapai keinginannya, cita-citanya. Ada juga orang yang hidup sekarang ini sedang di dalam satu perjalanan untuk mencoba tahun 2024 ini menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Presiden Soeharto. Macam-macam, tetapi sebetulnya hidup itu memang adalah sebuah perjalanan. Tetapi yang sering kali kita lupakan adalah bahwa sebetulnya salah satu perjalanan yang paling penting dan yang suka atau tidak disukai harus kita jalani, bahwa sebetulnya hidup itu adalah sebuah perjalanan dari dunia fana menuju ke dunia yang baka. Suka atau tidak suka, sebetulnya ini adalah sesuatu perjalanan yang tidak bisa dihindari. Namun celakanya ada banyak orang yang tidak mau tahu akan hal ini. Bahwa sebetulnya perjalanan hidup kita adalah sebuah perjalanan menuju kepada kekekalan. Mau berapa panjangnya usia kita, akhirnya di dalam dunia yang sementara ini kita tinggalkan dan kita menuju kepada kekekalan. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang bagian yang terakhir ini, bahwa perjalanan adalah dari dunia fana menuju kepada yang baka, seringkali kita akan ngomongnya pakai kalimat seperti ini. Pak Yung udah tahu, kenapa? Itu si A sudah jalan. Artinya setelah beberapa hari sakit, makin lama makin parah, kemudian dikatakan kalau pakai bahasa sehari-hari yang agak terang-terangan sudah meninggal dunia, tapi pakai bahasa yang lebih halus dikatakan, Pak Yung udah dengar belum? Si A yang kemarin 3 hari yang lalu masuk rumah sakit, sekarang sudah jalan.
Pasti waktu saya mendapatkan berita seperti ini, saya tidak akan tanyanya, tidak akan begini. Oh sudah sembuh ya, lalu sedang jalan kemana? Saya kira bego banget kalau saya jawabnya begitu. Ya kan? Yang dimaksud sudah jalan di sini berarti dia sudah meninggalkan dunia yang fana menuju kepada dunia yang baka. Hidup adalah sebuah perjalanan. Di dalam pemahaman yang seperti inilah Mazmur 119 ayat 1:5 ini mengatakan, firman-Mu itu terpelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya di dalam perjalanan hidup kita ini menuju kekekalan atau menuju kepada keselamatan, itu ada satu yang menjadi terang, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada terang yang lain atau tidak ada jalan yang lain. Mari kita bandingkan terlebih dahulu dengan Amsal pasal 16 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Maaf kata ayat ini firman Tuhan, dan karena ini firman Tuhan sesuai dengan yang saya yakini bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab yang ada di tangan saya, maka saya sesuai dengan keyakinan saya membaca dan menjelaskannya. Amsal 16 ayat 25 demikian bunyinya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya percaya yang dimaksud jalan di sini adalah jalan keselamatan. Sebab kalau misalnya yang dimaksud itu adalah jalan misalnya mendaki bukit, orang yang suka hiking gitu ya. Misalnya dia menemukan satu jalur, lalu dia naik, akhirnya buntu. Ya paling banter balik lagi kok. Ya kan? Perjalanan, jalan-jalan di dunia, di kota atau misalnya dalam hal ini di Jakarta ini. Kalau kita salah jalan, ya sudah paling banyak. Tunggu aja sampai ada tanda lalu lintas, boleh putar balik kok. Tetapi perjalanan dari dunia yang fana menuju yang baka itu tidak bisa kemudian loh kok salah lalu putar arah. Selama masih hidup bisa ambil arah lain. Tetapi kalau sudah jalan artinya sudah mengalami kematian tidak bisa, oh salah. Lalu hidup lagi. Lalu kemudian memilih jalan yang lain. Dengan yang sudah dilewati tadi tidak bisa. Itu sebabnya Amsal 16 ayat 25 menegaskan hati-hati. Ada jalan yang disangkanya lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Dijalani menjadi satu patokan hidup kita tetapi tidak mendatangkan keselamatan, itu maksudnya. Maka di dalam pemahaman yang seperti ini ketika dikatakan ada jalan yang kelihatannya lurus tetapi ujungnya menuju maut, maka kalau sampai perjanjian baru itu menjadi semakin tegas sekali. Bahwa jalan yang lurus, yang membawa kita kepada kekekalan hanya satu, yaitu jalan di dalam Kristus Yesus. Di dalam pemahaman seperti inilah itu sebabnya Mazmur 119 tadi mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang yang membawa keselamatan. Dan Tuhan Yesus di dalam hidupnya selama pelayanannya dia secara terang-terangan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan ketika kemudian dia mengkorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid Tuhan Yesus juga menegaskan dengan kalimat seperti ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 demikian bunyinya.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia yang di sini yang dimaksud adalah Kristus. Kalau kita baca dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 4, kata Dia di sini adalah Kristus. Jadi saya baca lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini sangat tegas, di bawah kolong langit di seluruh dunia tidak ada nama lain kecuali nama Kristus yang dapat membawa manusia pada keselamatan. Tetapi maaf kata, terhadap ayat ini ada orang yang memberikan komentar seperti ini. Wah, terlalu ekstrim ini terlalu vulgar, klaim yang terlalu berani. Ini penafsirannya terlalu kelewatan. Sebetulnya ayat ini hanya disampaikan oleh Rasul Petrus bagi orang-orang Yahudi saja. Bagi orang Yahudi keselamatan tidak ada yang lain kecuali di dalam Kristus Yesus. Ada yang menjelaskan seperti itu. Termasuk ayat yang sangat terkenal tidak perlu saya tampilkan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Katanya ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus hanya khusus untuk kalangan orang Yahudi saja. Sehingga untuk bangsa-bangsa lain ada cara lain, itu maksudnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah betul ayat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa keselamatan ada di dalam Kristus itu hanya Tuhan Yesus katakan bagi orang-orang Yahudi saja. Jikalau demikian, bagi saya maaf kata, sangat tidak masuk akal. Minimal ada beberapa poin, 3 poin lah ya, saya akan jelaskan mengenai ayat ini. Jangan lupa, orang Yahudi itu adalah yang sejak zaman Musa sudah menerima Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian juga orang Yahudi itu mempunyai banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi. Misalnya Mazmur Daud, kitab Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lain. Maaf kata, Taurat Musa maupun kitab nabi-nabi ini bahkan menjadi dasar daripada beberapa agama besar. Yang pertama agama Yahudi sendiri. Kemudian juga menjadi dasar daripada agama Kristen dan Katolik. Dan menjadi sebagian besar daripada referensi agama Islam juga. Ya kan? Maka kalau kepada orang Yahudi yang sudah mendapatkan Taurat Musa, kitab para nabi yang menjadi referensi dan dasar bagi agama-agama besar, untuk orang Yahudinya masih harus untuk selamat percaya kepada Kristus Yesus. Artinya berarti keselamatan untuk orang Yahudi ini susah banget dong. Karena sudah dapat Taurat Musa, dapat kitab para nabi, masih tambahin satu syarat. Harus percaya pada Yesus. Sementara untuk bangsa-bangsa lain, ada keselamatan tidak melalui Yesus. Sementara untuk bangsa-bangsa lain, bahkan tidak menerima Taurat Musa. Tidak menerima kitab nabi. Artinya kalau begitu untuk bangsa-bangsa lain keselamatannya jauh lebih mudah. Yang katanya umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi, syaratnya malah lebih susah. Ini poin yang kedua. Bangsa-bangsa lain yang tidak punya Taurat, yang tidak punya kitab nabi, katakanlah misalnya punya keselamatan. Non-Yesus. Berarti syaratnya lebih mudah daripada orang Yahudi. Kalau saya jadi orang Yahudi protes sama Tuhan. Tuhan katanya aku umat pilihanmu, anak kesayanganmu. Kok syaratnya malah lebih susah? Yang namanya anak itu pasti syaratnya lebih istimewa daripada yang bukan anak. Ini logika yang
2. Dan yang ketiga, jikalau ayat ini tadi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Yohanes pasal 14 ayat 6, itu hanya untuk orang Yahudi. Untuk apa Tuhan memberikan perintah kabarkanlah Injil kepada seluruh dunia? Untuk apa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Maka di dalam pemahaman ini mau tidak mau akhirnya kita kembali lagi. Ketika firman Tuhan Mazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku. Dikonfirmasi oleh Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangkanya lurus tetapi ujungnya kepada maut. Maka di sini kita melihat, disimpulkan tadi keselamatan di dalam Kristus Yesus itu mutlak dan tidak ada pilihan yang lain, dan itu bukan hanya untuk kalangan orang Yahudi tetapi untuk semua bangsa. Itu sebabnya setelah Yesus menyelesaikan menggenapkan segenap rencana Allah dan pengampunan melalui penumpahan darah Kristus, berita penginjilan ke seluruh dunia disampaikan. Bahkan itu disampaikan pada peristiwa yang paling penting ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Sebagai amanat yang terakhir yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan kata lain, tanpa menjadi murid, tanpa menjadi pengikut Kristus, tidak ada keselamatan. Sebab apa? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak di luar Kristus, yang di luar Kristus itu kelihatannya lurus, tapi maaf kata, ujungnya menuju kepada maut. Itu pemahaman yang pertama tentang Mazmur 119 ayat 105. Bahwa terang firman itu adalah Kristus yang menjadi jalan kita untuk meninggalkan dunia yang fana menuju ke dunia yang baka. Itu sebabnya Yesus tadi berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Tetapi dalam pemahaman yang kedua, firman-Mu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku, memang berbicara secara firman Tuhan ini menjadi satu patokan, menjadi satu standar bagi perilaku, keputusan moral, pertimbangan etika untuk bagaimana kita hidup bisa secara harmoni dengan sesama. Itu Alkitab, firman menjadi patokannya, menjadi terangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkirin, kita tahu persis bahwa zaman kita ini terus berubah-ubah. Di dalam kondisi zaman kita ini terus berubah-ubah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan terus-menerus di dalam hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, tidak salah langkah. Maka itu firman, Kejadian sampai Wahyu, prinsip-prinsipnya itu harus menjadi terang dan pelita bagi tindakan-tindakan kehidupan kita dalam hal pengambilan keputusan. Jadi bukan lagi berbicara tentang keselamatan, tetapi juga bersifat hal-hal yang praktis saja. Sebab jikalau bukan itu yang dimaksud tentang firman adalah pelita, maka setelah kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, Alkitab tidak perlu lagi dong, tidak usah dibaca lagi dong. Karena cuma menunjuk kepada Kristus tak, tidak itu maksudnya. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana di dalam dunia yang terus bergolak ini, di mana seolah-olah tidak ada dasar yang labil untuk kita berpijak, kita tetap mendapatkan satu prinsip bagaimana sepanjang zaman kita hidup berkenan kepada Tuhan karena panggilan kita untuk menjadi anak-anak terang. Apalagi anak-anak yang sedang berjalan meninggalkan dunia yang baka menuju dunia yang dunia yang fana menuju ke dunia yang baka. Di mana di sana nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka bagaimana kita hidup itu firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi kaki kita. Karena gampang-gampang susah kita mengambil
keputusan bagaimana hidup di dalam dunia yang terus-menerus seolah-olah nilai-nilai moral, nilai-nilai kebenaran tergerus oleh perjalanan zaman ini. Saya memberikan satu contoh, bukan sedang berbicara benar dan salah, tetapi satu contoh sederhana saja. Maaf kata saudara, pada waktu kira-kira 30 tahun yang lalu dan 40 tahun yang lalu. Kalau saya pergi ke gereja, jangankan ngomong sedang beribadah pada hari Minggu. Lagi latihan paduan suara. Itu harus pakai sepatu. Dan sepatunya jangan pakai sepatu Keds kalau zaman dulu pakai, maksudnya itu ya. Kalau saya ikut paduan suara, pergi ke gereja pakai sepatu itu bukan hari Minggu ibadah loh ya. Pakai sepatu Keds sama pelatih paduan suaranya dibentak. Kamu mau olahraga atau mau pergi latihan paduan suara? Ya paduan suara. Ngapain pakai sepatu bata? Gitu kan yang ngomongnya. Pulang, ganti sepatu dulu. Ya Om, saya terpaksa pulang. Itu 40 tahun yang lalu. Sekarang worship leader pakai sepatu sneakers. Saya bukan bicara soal salah benar loh ya. Tetapi ini kan bukti bahwa zaman ini terus berubah. Kalau kita tanya, saya tidak menjawab salah atau benar loh ya. Minimal kan sebetulnya boleh dikatakan. Jadi prinsipnya itu sebagai worship leader boleh nggak pakai sepatu bata? Tidak sederhana memang jawabnya. Tetapi untuk menjawab itu kita perlu firman Tuhan, perlu Alkitab kita. Soal jawabannya apa? Bukan pada hari Minggu ini. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya. 40 tahun yang lalu, yang namanya 50 tahun yang lalu yang namanya laki-laki pakai celana panjang, yang namanya perempuan pakai rok. Tetapi sekarang perempuan pakai celana panjang enggak apa-apa, tetapi laki-laki pakai rok belum boleh. Kan aneh kan? Betul atau betul? Nah ini kan sebetulnya penjelasan seperti ini tetap harus dibenari, atau harus paling tidak harus dikritisi oleh Alkitab. Dulu sama seperti yang saya katakan, jangan coba-coba ikut kebaktian hari Minggu perempuan pakai celana panjang. Dipelototin orang sekampung. Tetapi sekarang bahkan melayani pakai celana panjang sampai pada batas-batas tertentu boleh dikatakan lebih sopan dibandingkan pakai rok yang agak pendek. Iya kan? Tetapi boleh enggak sekarang saya ini berkhotbah pakai long dress? Loh, sampai nutupin juga loh, sampai mata kaki loh. Nah, inilah yang saya mau katakan. Zaman terus berubah. Tetapi tadi saya di dalam doa berkata, langit dan bumi boleh berlalu. Zaman boleh terus berubah. Tetapi tidak ada satu bagian daripada Alkitab yang boleh dihapus. Sudah barang tentu bukan secara hurufiahnya. Belum tentu secara hurufiahnya. Secara hurufiahnya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin boleh dirubah tetapi dipegang prinsipnya. Tetapi ada bagian-bagian yang secara hurufiah juga tidak boleh dihapus. Misalnya tadi keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus baik secara hurufiah maupun prinsipnya tidak boleh batal. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang secara hurufiah boleh dipikirkan untuk dipahami prinsipnya yang harus ditaati. Karena Alkitab misalnya mengatakan perempuan-perempuan waktu beribadah jangan rambutnya dikepang-kepang. Itu secara hurufiahnya boleh kita rubah. Boleh kita, bukan artinya boleh tidak ditaati dalam tanda kutip. Tetapi prinsipnya yang tetap harus dipahami. Sehingga di dalam hal ini ayat tadi. Wanita rambutnya jangan dikepang-kepang ketika beribadah. Harus dijelaskan maksudnya apa. Nah, di dalam pemahaman yang seperti inilah, maka firman-Mu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku. Dunia boleh berubah. Terjadi pergeseran-pergeseran nilai moral. Firman Tuhan tetap menjadi terang dan tetap menjadi pelita. Yang membuat kita di tengah-tengah kebingungan pergeseran zaman mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan.
Nah, di dalam pemahaman bahwa Alkitab kita menjadi patokan standar hidup kita. Mari kita baca Mazmur nomor 1. Mazmur nomor 1 saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3 ini sebetulnya adalah sebuah syair. Dan syair ini sebetulnya khususnya ayat 1 sampai 3 adalah syair yang secara struktur disebut qiyasem. Apa itu qiyasem? Yaitu yang sajaknya itu adalah kesamaan tema. Nah, untuk hal ini saya akan menyodorkan tampilannya dalam PowerPoint. Ya. Jadi sajak daripada Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3 itu sajaknya A, B, C, C, B, A. Begitu ya. Saya bukan lagi iseng bikin warna-warni karena ingat pelangi, bukan itu ya. Tetapi tampilan ini supaya memudahkan kita melihat. Kalau saudara melihat tampilan itu, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu saya kasih kurung huruf A. Itu artinya sebetulnya sajaknya katakanlah A, gitu ya. Lalu yang warna kuning, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa itu B. Lalu yang warna biru, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu C. Setelah itu C lagi warna biru, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lalu yang warna kuning B, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, warna putih lagi. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Intinya Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3 ini mau berbicara firman Tuhan, yaitu Taurat tadi dikatakan, itu menjadi satu patokan bagaimana kita hidup di dalam dunia yang terus berubah, dan bahkan bagaimana melalui firman Tuhan kita ini memilih dengan siapa kita bergaul. Nah, saya akan soroti dulu Mazmur nomor 1 ayat 1 ini. Saya ulangi lagi baca, tetap ditampilkan demikian bunyinya, itu PowerPoint-nya tetap ditampilkan demikian bunyinya ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang kita ini melakukan sesuatu yang tidak benar, pada umumnya itu bukan sekonyong-konyong. Tetapi ada satu tahapan dari derajat paling ringan menjadi semakin berat dan akhirnya makin berat lagi. Maka derajat yang paling ringan tetapi sudah mendekati bahaya, itulah yang C, ya. Yang bagian C yang di atas, yaitu berbunyi demikian. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita ini mau hidup benar, sedapat-dapatnya jangan kumpul, jangan suka ngerumpi, jangan suka ngobrol, jangan suka duduk bareng-bareng atau begadang bersama-sama dengan orang tidak benar. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kalau kita terus-terusan seperti itu, ngobrol bareng, gaul bareng dengan orang-orang yang tidak benar, omongannya setiap hari sama terus, ya, ngegosip lah, nyebar hoax lah, nebar kebencian lah, memfitnah lah, begitu ya.
Kalau kita terus-teruskan kumpul dengan orang seperti ini, kita akan masuk kepada tahapan yang lebih serius, yaitu yang warna kuning. Yang berdiri di jalan orang berdosa. Maksud berdiri di sini apa? Dari cuman ngobrol bareng-bareng akhirnya setuju dengan apa yang menjadi pikiran daripada orang-orang yang tidak benar. Artinya apa? Berdiri pada posisi yang sama. Dari bergaul, sering mendengar obrolan mereka, lama-lama pikiran kita kayak dicuci otak. Lalu jadi setuju juga. Setelah sampai pada tahapan setuju, kalau masih tetap tidak sadar, maka akhirnya apa? Berjalan di jalan nasihat orang tidak benar. Dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena kita tadi sudah posisinya setuju, maka menjadi menurut cara mereka kita hidup. Jadi ini bagian yang warna biru sampai warna putih yang ke atas itu ya. Tetapi disampaikan dalam bentuk kalimat negatif. Maka kalau saya ganti dengan kalimat positif menjadi begini. Berbahagialah orang yang meninggalkan dan meninggalkan pergaulan orang-orang yang cemooh. Berbahagialah orang yang melawan pendapat orang-orang yang tidak benar. Ya kan? Berbahagialah orang yang berjalan menurut Taurat Tuhan. Itu kalau dalam bentuk positifnya. Jadi tetapi ini disampaikan dalam bentuk negatif karena seringkali kata negatif itu lebih membuat kita lebih hati-hati, lebih nancep. Ya. Begitu ya. Nah, tema ini sebetulnya sama sekarang disampaikan dalam perlawanannya dalam bentuk kalimat positifnya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu sebabnya saya kasih warna biru, sama-sama biru. Daripada suka ngobrol-ngobrol dengan pencemooh, kenapa enggak duduk ngobrol bersama Tuhan, duduk membaca firman Tuhan. Daripada kita duduk dengan pencemooh dapat masukan-masukan negatif, mari duduk merenungkan membaca firman Tuhan. Karena apa? Ini memberikan masukan positif. Itu maksudnya berbahagia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini tema yang sama. Yang satu duduk dengan kumpulan pencemooh, yang satu duduk karena kesukaannya Taurat Tuhan. Baca firman. Sama. Kalau tadi duduk dengan kumpulan pencemooh lama-lama menjadi setuju dengan pendapat pencemooh, penjahat, setuju dengan pendapat orang tidak benar, maka ketika kita membaca firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan, ayat yang kemudian dikatakan warna yang kuning, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Mulai menyetujui bahwa firman ini benar. Ini sebanding dengan berdiri di jalan orang yang berdosa. Tetapi disampaikan dalam bentuk, sekarang ini terus menerus firman Tuhan direnungkan, artinya sudah disetujui ini. Maka ketika kalau dibandingkan dengan yang warna putih, kalau orang sudah mulai setuju dengan posisi orang tidak benar, lalu mulai melakukannya, maka demikian juga ketika kita mulai merenungkan firman itu siang dan malam, akhirnya diaplikasikan. Dan ketika diaplikasikan, meloncat memakai bahasa ilustrasi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Sesuai firman itu kita baca, kita renungkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Tetapi seperti pohon yang ditanam tujuannya supaya apa? Menghasilkan buah. Jangan ngeyel. Lalu ngomong, Pak, kan ada pohon yang ditanam tujuannya bukan untuk dihasilkan buahnya tetapi untuk membuat rimbun. Orang kalau mau ngeyel tuh selalu bisa ngeyel. Ya, enggak lah ya, maksud ini yang dibicarakan ada buah yang pohon yang dinanti-nantikan buahnya.
Bukan pohon yang dinanti-nantikan supaya daunnya rimbun untuk supaya memberikan ketuduhan, misalnya pohon terembesi. Orang gendeng yang nunggu-nunggu pohon terembesi kapan keluar buahnya. Tujuannya bukan itu. Tetapi oke dah ya, sekarang pakai pohon yang berbuah. Maka seperti pohon yang berbuah ditanam dengan tujuan menghasilkan buahnya. Maka demikian juga tujuan Tuhan meminta kita menjadikan firman, menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita adalah supaya apa? Kemudian dijalankan dalam kehidupan kita. Mirip seperti buah yang seperti pohon yang menghasilkan buah. Maka kalau tadi orang yang yang duduk dalam kumpulan pencemooh itu akan menjalankan apa yang dikatakan oleh pencemooh, jikalau terus-terusan itu pergaulannya seperti itu. Demikian juga ketika kita ini terus-menerus kesukaannya Taurat Tuhan, lalu menyetujui kebenaran akan firman Tuhan, akhirnya menghasilkan buah. Artinya apa? Kita lakukan di dalam hidup kita. Itu Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3. Walaupun ayat yang ketiga di mana ketika dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ini sebetulnya satu tema dengan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang bagian atas dalam bentuk kalimat negatif, bagian bawah dalam bentuk positif menjalankan firman Tuhan. Maka sebetulnya ayat yang ketiga sendiri sebetulnya juga boleh menjadi sebuah aplikasi bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan ayat yang ketiga ini sebetulnya penjelasan daripada ayat yang ketiga. Apa itu artinya merenungkan firman Tuhan? Yaitu seperti pohon yang menghasilkan buah kan? Nah sekarang mari kita masuk kepada tampilan yang kedua. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu artinya sama dengan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air artinya apa? Ditanam atau pada posisi yang tepat. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sehingga kalau mau pakai ilustrasi pohon, maka pohon orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh seperti pohon yang sebetulnya diharapkan menghasilkan buahnya, tetapi ditanam di tengah-tengah padang gurun yang tidak ada air. Jangankan berbuah, hidup pun kagak. Jadi di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengambil posisi yang tepat. Ya kan? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka dikatakan ditanam di tepi aliran air. Kalau kita mau agak alegoris sedikit, bukankah air itu seringkali digambarkan firman Tuhan itu seperti air. Tuhan, aku haus firman-Mu seperti rusa merindukan air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Lalu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa tujuan kita membaca firman Tuhan sih? Yaitu ketika tiba waktu yang tepat, maka firman ini harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Itu artinya menghasilkan buah pada musimnya. Harus kita akui, tidak semua firman yang kita baca hari ini harus diaplikasikan langsung. Tidak harus. Tetapi ketika tiba waktunya, firman yang kita baca itu harus kita aplikasikan. Itulah yang namanya berbuah. Misalnya begini. Ini contoh. Kita membaca firman. Ampunilah kesalahan saudaramu yang melukai hatimu. Hari ini kebetulan tidak ada orang yang lagi melukai kita. Lalu kita tidak perlu pergi ke tetangga cari siapa yang kepadanya aku bisa mengampuni. Lebaylah. Tetapi jikalau setelah kita membaca ampunilah kesalahan saudaramu misalnya, kemudian 3 minggu kemudian ada seorang saudara kita melukai hati kita, disitulah seperti buah yang
seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Tunggu musimnya. Tunggu musimnya. Saya hari ini membaca, ampunilah saudaramu yang bersalah kepadamu. Tidak ada yang bersalah hari ini, ya tidak usah. Tuhan tidak ada, jadi ayat ini tidak perlu untuk saya. Bukan. Ada musimnya nanti. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 minggu lagi, mungkin bahkan 1 tahun lagi. Ada orang melukai engkau. Berbuahkah ayat itu? Waktu itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Artinya apa? Ketika ada tantangan, tetap berani menjalankan firman dalam hidupnya. Tidak takut. Apapun yang terjadi pokoknya itu firman harus hidup, berbuah, bahkan menghasilkan daun yang terus menerus segar. Ada tantangan, firman tetap dilakukan. Jikalau ada tantangan, firman tidak dilakukan. Tetapi kalau tidak ada tantangan, firman dilakukan. Itu namanya bukan pohon yang berbuah pada musimnya. Itu bukan pohon yang daunnya tidak layu. Tantangan itu apa? Musim kemarau. Kalau untuk bicara soal daun kering kan musim kemarau. Tetapi permasalahannya karena dia ditanam di tepi aliran air. Maka musim kemarau yang begitu terik yang sebetulnya membuat pohon-pohon tertentu layu dan kering. Pohon ini tidak. Maka menjadi orang Kristen harus seperti pohon yang terus-menerus menjadikan firman pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Dengan demikian, menghadapi tantangan-tantangan seperti apapun, kita tetap pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang terakhir, yang paling disukai. Karena ini memberikan indikasi sebentar lagi khotbahnya selesai. Tetapi sekaligus ini yang paling disukai karena dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Hati-hati, saya menerjemahkan yang dimaksud dengan apa saja yang diperbuatnya menghasil itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kenapa saya katakan mendatangkan kemuliaan Tuhan? Kalau mau jujur saudara, maaf kata saya bukan nakut-nakuti dan saya bukan mau melemahkan khotbah saya. Ketika kita ini sebagai orang Kristen sungguh-sungguh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kita menghadapi banyak tantangan, itu seringkali apa yang kita lakukan justru tidak berhasil. Ya, contoh misalnya, seseorang ini contoh yang paling sederhana. Untuk ilustrasi anak muda deh ya. Sesuai firman Tuhan, ujian. Tidak boleh nyontek, belajar sungguh-sungguh. Oke, belajar sungguh-sungguh tidak nyontek, nilainya 6. Yang tidak belajar nyontek nilainya 8. Berhasil yang mana ayo? Iya kan? Lalu kan kita bisa ngomong begini, kalau kita pahami secara sederhana, Tuhan aku sudah belajar sungguh-sungguh, tidak nyontek. Kenapa aku nggak berhasil nilai cuma 6 nyaris? Hampir tidak lulus. Sementara dia yang santai-santai, yang bakal nyontek nilainya 8. Bahkan waktu kertas ujian dibagikan sama gurunya, ini anak lumayan pintar, dapat nilai 8 lebih tinggi daripada yang lain. Tuhan di mana hasilku? Saudara harus kita akui. Menjalankan firman Tuhan belum tentu berhasil, sementara Mazmur berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang-orang yang setia menjalankan firman Tuhan lebih sulit hidup berdagang di Indonesia. Mana hasilnya? Kalau hasilnya adalah yang lahiriah seringkali tidak berhasil, maaf kata. Tetapi berhasil berkenan di hadapan Tuhan itu ya. Ada banyak orang yang menjalankan nilai-nilai kekristenan secara sungguh-sungguh hidup lebih susah daripada orang-orang Kristen yang tidak menjalankan nilai-nilai kekristenan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di mata Tuhan orang ini lebih berhasil. Dan inilah yang dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil.
hasil. Beranikah kita sebagai orang Kristen menjadikan firman Tuhan Mazmur 119:105 menjadi dua hal yang paling penting tadi. Sekaligus mengatakan benar, tidak ada keselamatan lain di dalam Kristus Yesus. Ya, bahwa firman Tuhan menjadi standar yang terus harus saya lakukan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini. Mari kita bersama-sama beri waktu tenang sejenak, beri waktu firman Tuhan mengendap dalam hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Kami sudah melihat terang itu, terang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bahkan sudah memegang sebagai satu keyakinan keselamatan oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kami supaya apa yang sudah kami yakini, yang sudah kami percaya ini kami pegang teguh oleh penyertaan daripada Roh-Mu. Tidak pernah kami gantikan dengan keyakinan yang lain. Sebab hanya ada satu keselamatan. Hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Tuhan, kuatkan iman kami untuk dalam segala keadaan sampai akhir kami memegang keyakinan ini. Lebih daripada itu ya Tuhan, juga tolong kami supaya kami juga boleh memakai firman-Mu yang terus-menerus menerangi bagaimana kami harus berjalan di dalam zaman yang terus-menerus berubah, yang bahkan menjadi satu dasar yang labil untuk kami dapat berdiri teguh. Tetapi kami percaya juga oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, jikalau kami mentaatinya, kami akan menjadi satu anak-anak yang selalu berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami mungkin boleh lebih sulit, tetapi Engkau berkenan atas kami. Hidup kami di dalam dunia mungkin dengan mentaati firman Tuhan akan mengalami banyak keterhilangan, tetapi Engkau menggantikan dengan harta surgawi yang jauh lebih mulia dan jauh lebih indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Yang paling berharga, sebuah perjalanan menuju dunia yang baka, sudah Kau berikan secara begitu terang untuk setiap kami. Tuhan, kami juga berterima kasih. Firman Tuhan yang boleh sepanjang zaman menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami di dalam dunia, juga sudah Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa kami, yang memelihara kami, yang menyediakan semua yang terbaik untuk setiap kami. Seperti orang tua yang memberikan semua nasihat-nasihat, pendidikan-pendidikan, arahan-arahan yang baik kepada anak-anaknya, demikian juga sesungguhnya Engkau sudah melakukan untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan,
Sekali lagi Tuhan, kami berdoa berikanlah kepada kami telinga seperti seorang anak yang dengar-dengaran akan orang tuanya. Jadikanlah kami seperti anak-anak Tuhan yang taat pada kehendak-Mu. Menjalani semua perjalanan hidup kami. Karena bagi kami Tuhan, kami punya satu kerinduan bukan soal apa yang kami dapatkan. Tetapi biarlah melalui apa yang kami lakukan, Engkau dimuliakan. Sebab panggilan dan tujuan akhir daripada kehidupan kami, apalagi ya Tuhan, jikalau bukan untuk memuliakan Engkau. Dan untuk hal-hal yang lain kami percaya. Sebelum kami meminta, Engkau sudah tahu apa yang terbaik untuk kami. Itu sebabnya setiap jemaat-Mu masing-masing Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam pemeliharaan tangan-Mu. Berikanlah, penuhilah, limpahkanlah kepada mereka setiap masing-masing sesuai apa yang Kau pandang baik dan tepat untuk mereka. Sekalipun masing-masing berbeda, tetapi kami percaya apa yang Engkau lakukan tidak pernah salah. Bahkan sebaliknya baik dan sempurna. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami memanggil Engkau sebagai Bapa dan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, turut sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan dan pemeliharaan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai. Selamat berjalan di terang dan firman-Nya. Amin.